Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Demikianlah bunyinya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, berbicara konsep tuan adalah segala sesuatu yang dapat memperbudak kita, mengintimidasi, menguasai dan mengkontrol kehidupan manusia. Sebagai contoh adalah alkohol, nafsu, dan uang bisa saja bagaikan tuan yang menguasai sebagian manusia. Dalam peringatan Yesus bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Dia menyebutkan bahwa uang sebagai tuan yang bertentangan dengan Allah, tetapi uang itu akan menjadi hamba yang baik. Panggilan Yesus untuk mengikuti Dia adalah panggilan untuk meninggalkan semua tuan-tuan lainnya. Dia memanggil Matius sebagai salah satu contoh dari tempat pemungut cukai. Matius menurut dan menjauh dari kekayaan yang berlebihan dan transaksi kotor, dan dia sepenuhnya mengikuti Yesus. Yesuslah gurunya dan Yesuslah tuannya. Kemudian Yesus memanggil Petrus, Yakobus dan Yohanes dari dermaga pemancingan. Mereka menaati firman dan mentaati panggilan Yesus, dan itu artinya mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan mereka menjalani kehidupan yang baru, dan mereka fokus sebagai murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Yesus memanggil Paulus. Dia adalah seorang Farisei yang sangat sukses dan dia sangat terkenal. Tetapi saudara yang kekasih, Paulus mengikut Yesus. Dia meninggalkan kepariseiannya, dia murni dan fokus untuk memberitakan Injil. Karena itu firman Tuhan pada hari ini adalah klaim Yesus yang sangat eksklusif. Kenapa Yesus melarang setiap orang untuk mengabdi kepada dua tuan? Karena apa? Karena Dia telah membeli kita dengan darahnya sendiri, dengan harga yang begitu mahal, dan melepaskan kita dari majikan dosa. Jika kita berusaha mengabdi pada dua tuan, kita mengabdi kepada dosa, kemudian kita mengabdi juga kepada Yesus, maka saudara, kita akan mengalami kesulitan. Kita akan terpecah, dan ketika kesulitan dalam pemuritan berbenturan dengan godaan kesenangan daging, daya tarik akan kekayaan dan kesuksesan duniawi akan menjauhkan kita dari Kristus. Panggilan beribadah akan bertentangan dengan sifat dosa kita. Karena itu pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan, pilihlah. Maka pilihan saya dan pilihan saudara-saudara sekalian akan menentukan hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Tuhan mau kita memilih, Tuhan manakah yang akan kita sembah? Apakah Tuhan dunia? Apakah Tuannya Tuhan pencipta langit dan bumi? Tentu sebagai hamba Tuhan yang membawa renungan harian pada hari ini, saya ajak saudara untuk memilih mengabdi hanya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal.
darah Tuhan Yesus sebagai korban untuk kita semua. Adakah kita masih mengabdi kepada dosa? Adakah kita masih mengabdi kepada keinginan-keinginan daging kita? Firman Tuhan mengajak kita semua, marilah kita mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Memberi diri kita untuk disucikan oleh Tuhan dan tunduk taat hanya kepada Dia. Dimanapun pekerjaan kita, profesi kita sebagai apa? Mungkin berprofesi sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, apapun itu, biarlah kita mengabdi kepada Tuhan. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Saudara tidak harus meninggalkan pekerjaan Anda di tengah-tengah dunia ini sebagai guru atau sebagai pengusaha, tetapi biarlah sebagai pengusaha yang belajar dari Tuhan Yesus, pengusaha yang takut akan Tuhan. Biarlah sebagai guru yang takut akan Tuhan. Biarlah sebagai karyawan, sebagai penjualan di pasar pagi yang takut akan Tuhan, yang hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Maka Tuhan akan dimuliakan dan kita akan memiliki masa depan yang baik ketika pengabdian kita tuju hanya kepada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Pilihlah pilihan yang terbaik, yang tidak menghancurkan kehidupan kita, tapi pilihan kita adalah kepada kehidupan yang memberikan kepada kita harta sorgawi, di mana masa depan kita ada di sana, yaitu kehidupan kekal dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kuatkan kami untuk kami setia kepadamu. Kuatkan kami supaya kami hanya bertuhankan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jauhlah dari kami bertuankan perut, bertuankan harta, bertuankan dosa. Karena kami bukan hidup di dalam dosa lagi, tetapi kami telah dipindahkan Tuhan dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Dan biarlah kenaturan kami yang cenderung kepada dosa digantikan kepada kesukaan akan kebaikan, kesukaan akan kemuliaan Tuhan. Kami tidak suka lagi melihat dosa, kami jijik melihatnya, tetapi yang kami sukai adalah kebaikan, ketaatan, penurutan akan firman Tuhan. Terima kasih pagi ini, berkati seluruh jemaat Tuhan yang akan beraktivitas dimanapun berada, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, para orang tua dan lansia. Biar Tuhan kami adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, menjadi penurut-penurut Allah, bukan penurut-penurut dunia. Bila jemaatmu ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Ada yang berduka cita oleh kehilangan banyak hal, kiranya Tuhan Yesus yang menghibur dan memberikan kekuatan. Berkati hamba-hambamu untuk menyampaikan kabar baik di tengah-tengah jemaatmu. Berkati gereja supaya gereja menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, menyertai seluruh jemaat-Mu di dalam melaksanakan aktivitasnya setiap hari. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.